Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Hola netizen yang tercinta, Koni Rahakundini Bakri menepis balik pernyataan Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani yang membantah pernah berkata Prabowo Subianto hanya akan menjalani jabatan presiden selama 2 tahun apabila menang Pilpres 2024. Koni menganggap bantahan itu sebagai bentuk kepanikan. Koni bahkan menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto turut mendengar cerita serupa. Berdasarkan cerita dari Hasto, Prabowo sendiri yang mengatakan di hadapan pengusaha Singapura bahwa dirinya tidak akan menuntaskan jabatan sebagai presiden selama 5 tahun penuh jika terpilih. Koni menyebut yang berbeda dari cerita Hasto ialah Prabowo mengaku hanya akan menjabat selama 3 tahun sebelum akhirnya sisa jabatannya sebagai presiden dilanjutkan oleh Gibran. Namun Koni mengaku tidak tahu persis kapan pertemuan Prabowo dengan pengusaha Singapura digelar. Koni juga mengaku ditawari posisi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri jika bersedia bergabung di kubu Prabowo Gibran. Tawaran itu disampaikan dalam pertemuan Koni bersama Rosan dan 2 pihak lainnya yang disebutkannya sebagai Mr. X dan Mr. Y. Namun, ia menolak tawaran itu. Koni mengaku keberatan apabila Prabowo berpasangan dengan Gibran. Karena itu, ia memutuskan menolak bergabung ke kubu Prabowo. Sebelumnya, beredar video di media sosial pernyataan Koni Rahakundini Bakri yang menceritakan pembicaraannya dengan Ketua Tim TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani. Dia mengatakan Rosan sempat membeberkan Prabowo Subianto hanya akan menjalani jabatan presiden selama 2 tahun apabila memenangkan Pilpres. Dalam videonya, Koni mengatakan sempat bertemu dengan Rosan terkait rencananya bergabung dengan TKN. Koni mengaku kaget saat diminta Rosan bergabung tim ses Paslon 02. Menepis itu, Rosan mengatakan bahwa ucapan tersebut bukan dari dirinya. Rosan menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Koni. Rosan mengaku terkejut dan sedih dengan sikap Koni. Seharusnya pernyataan itu tidak keluar dari seorang akademisi seperti Koni. Rosan mengatakan dirinya juga tidak mengenal Koni secara langsung. Dia menuturkan baru bertemu Koni ketika mengajaknya bergabung ke TKN. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi sudah paham ya saudara-saudara ya, yang selama ini kita tuh cuma mengkhawatirkan misalnya aduh Pak Prabowo ini kayaknya umurnya udah lanjut ya, kayaknya kesehatannya agak kurang bagaimana ya, nanti kalau Pak Prabowo misalnya sakit atau Pak Prabowo misalnya terjadi apa-apa terhadap beliau, otomatis yang menggantikan Pak Prabowo adalah wakilnya yaitu Gibran. Gibran bisa nggak ya? Gibran mampu nggak ya? Itu kan yang selama ini yang kita pikir kemungkinan yang ada di pikiran kita gitu loh. Ternyata ini sekarang fix. Di video ini adalah Ibu Koni Bakri, beliau adalah seorang pengamat militer gitu loh, yang ketemu langsung menurut pengakuan ibu ini ya, insya Allah benar ya, semoga aja benar gitu ya. Jadi beliau ketemu dengan Pak Rosan Ruslani, Ketua TKN Gibran, terus Pak Rosan tuh menceritakan tentang apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu. Katanya ya Pak Prabowo cuma 2 tahun, nanti setelah itu dilanjut oleh Gibran gitu loh. Aku dengan pemikiran aku, coba deh kamu pikir deh, kamu memilih pemimpin Indonesia, memilih presiden Indonesia, apakah untuk dirimu sendiri apa juga untuk misalnya nih kamu ngelihat tetangga kamu atau saudara kamu yang dalam keadaan maaf kekurangan gitu kan, susah makan, lapangan kerja juga susah gitu, segala apa-apa tuh sekarang mahal gitu loh. Kamu cuma memikirkan buat diri kamu sendiri atau juga memikirkan orang lain sih? Atas dasar itu aku berpikir gini, coba deh kita buka ya pikiran kita ya, kita betul-betul kosongin empty gitu pikiran kita, terus kita pikir gitu, seandainya Gibran jadi presiden, apakah beliau mampu, apakah beliau bisa memimpin negara yang sebesar ini? Sedangkan kan kita tahu latar belakang bagaimana Gibran bisa sampai ada di posisi sekarang ini. Jadi ini aku mengutip kriteria pemimpin itu apa aja sih nih? Jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Sementara ingat kan soal MK-MK.
memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan mampu berkomunikasi kepada publik. Ini nih yang orang tuh kadang-kadang suka aneh deh aku deh. Kalau ada seorang calon presiden yang mampu untuk berkomunikasi, pinter bicara, bukan pinter ngibul ya. Pinter bicara sama pinter ngibul itu beda. Kalau pinter bicara dia bisa ngasih tahu visi misinya itu apa gitu loh. Dalam waktu 1 menit misalnya dia menjelaskan apa yang menjadi visinya, misinya ke depan pada saat dia menjadi presiden. Misalnya ada masalah dan bagaimana cara dia menanganinya. Itu orang yang pinter dalam berkomunikasi. Orang yang pinter ngomong beda sama orang yang pinter ngibul. Kalau pinter ngibul itu gimana? Janji nggak naikin itu, nggak naikin ini, ternyata naikin. Nah itu orang pinter ngibul. Lalu memahami kebutuhan masyarakat dan berempati pada rakyatnya. Mampu menganalisa situasi, mampu beradaptasi pada sesuatu yang terjadi dan terampil berkomunikasi. Gak bisa seorang pemimpin tuh yang kayak bicaranya tuh terbatas gitu loh. Kalau ditanya-tanya gitu sama wartawan yang apa? Kenapa? Ya nanti kita lihat aja bagaimana apa terus kabur gitu. Sekalinya ngomong panjang salah, asam sulfat lah gitu kan, cabut iup tambang ilegal lah kan gitu, jadi bingung gitu kan. Terus ada lagi yang bilang kita harus dorong dong anak muda tuh harus jadi pemimpin bla 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 segala macam. Lihat tuh di Prancis Perdana Menteri yang umur 34 tahun. Gabriel Attal yang ganteng ini memang umurnya 34 tahun, tapi dia sudah berkecimpung terjun langsung dalam bidang politik sejak umur 17 tahun. Ini aku kasih tahu garis besarnya nih. Tahun 2017 Gabriel Attal sudah menjadi deputi Macron. Tahu Macron kan, presiden Prancis ya. Umur 29 tahun jadi Menteri Pendidikan. Tahun 2020 jadi juru bicara pemerintahan. Dan itu nggak pakai jalur paman. Jadi ini bukan sekedar anak muda jadi pemimpin, bukan. Tapi ini masalah bagaimana mengurus negara. Dia mampu nggak? Itulah, bukannya aku underestimate, ya ampun Gibran dibanding aku, ya Allah Gibran itu anak presiden, gue anak siapa gitu kan ibaratnya kan. Cuma kita juga mesti lihat rekam jejaknya beliau selama minimal 10 tahun ini, minimal loh. Ya kan sekarang Gibran umur berapa? 40 tahun. Oke, 10 tahun terakhir. Gak usah ngomong dari umur 17 tahun deh, 10 tahun terakhir aja. Apa yang sudah dilakukan Gibran? Demi negara ini, demi rakyat ini. Oke, 2 tahun jadi wali kota. Oke, setelah itu sebelumnya jadi apa? Itu bukannya aku underestimate ya, aku juga bukan siapa-siapa. Aku cuma debu dalam di atas kertas gitu sebenarnya. Cuma maksud aku ini buat negara Indonesia gitu loh. Jadi dan sebagai presiden juga akan menghadapi yang namanya hubungan dengan negara luar ya kan, seperti hubungan multilateral, hubungan bilateral, hubungan regional gitu kan, berkomunikasi dengan presiden-presiden lain gitu loh. Aduh, susah deh diomongin. Jadi aku sarankan kamu nonton film Dirty Votes. Kemarin aku nonton di RH Channel, jadi Refli Harun Channel ya, aku nonton situ. Tapi kayak channel-channel lain juga ada ya, channel-channel besar yang lain juga ada beberapa yang menayangkan video tersebut, film tersebut. Kamu nonton film itu, kamu kosongin dulu pikiranmu, kamu kosongin dulu hatimu, hilangkan semuanya semua ego, hilangkan ada rasa kecenderungan terhadap salah satu paslon, karena di film ini ya tentang tiga-tiganya paslon tuh sebenarnya diulas semuanya gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar memandang ini secara logika gitu loh, logika bahwa kamu adalah rakyat Indonesia, kamu pemilik dari negara ini, kamu rakyat Indonesia, kamu pemilik negara ini, jadi kamu berhak untuk menentukan apa yang terbaik buat dirimu dan untuk negaramu juga gitu. Oke? Assalamualaikum. Saya ingin memberikan tanggapan keras kepada Bu Kony Erbagwi yang merupakan pengamat intelijen. Teman-teman semuanya, di dalam statementnya Bu Kony mengatakan teman-teman semuanya bahwa Pak Prabowo ini paling hanya 2 tahun setelah itu bisa saja diracun oleh Pak Jokowi agar Mas Gibran itu bisa naik menjadi presiden. Ini pernyataan fitnah, ini pernyataan hoax ya, yang disebarkan oleh seorang pengamat intelijen, seorang yang mengatakan cerdas ya, mempunyai etika, mempunyai wawasan akademik yang begitu tinggi, tetapi menyebarkan hoax teman-teman semuanya. Untuk apa ya? Bu Kony menyebarkan ini agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini berantem. Padahal teman-teman semuanya, kalau kita lihat ya, sebelum Pilpres ya, bagaimana Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan Pak Ganjar di tengah sawah. Ini adalah upaya agar menyatukan Pak Prabowo dan Pak Ganjar maju ya sebagai
pasangan capres dan pasangan cawapres. Tetapi Ibu Megawati tidak setuju itu dan mengumumkan H-1 sebelum Lebaran. Padahal teman-teman semuanya, kalau pasangan ini terjadi, maka kita tidak perlu rame-rame lagi, kita tidak perlu berkampanye, dan hampir dipastikan Prabowo dan Ganjar kalau berpasangan akan jadi. Dan tentunya wawasan, pandangan ke depan yang sudah dirancang oleh Pak Jokowi ini luar biasa teman-teman semuanya, karena Ibu Mega sudah berjanji dulu ya, ketika Prabowo mendukung Megawati, maka sesudah itu Megawati akan mendukung Prabowo, itu akan ditepati. Dan tentunya PDIP juga akan menang kalau ya Pak Ganjar itu menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Sekali lagi ya, pikiran yang luar biasa oleh Pak Jokowi ini dirusak ya dirusak oleh pemikiran yang sempit di Ibu Megawati. Dan teman-teman semuanya, ini tadi ada adu domba ya, divide et impera yang sedang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Pak Prabowo oleh Bu Kony Bakri, teman-teman semuanya. Ya, kemudian yang kedua teman-teman semuanya, saya yang menyampaikan secara tegas kepada masyarakat Indonesia bahwa selain tadi ada adu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini teman-teman semuanya, mari kita tilik. Kony R. Bakri mengatakan ya, Megawati saja bisa ditikung oleh Jokowi, apalagi Prabowo. Naudzubillahi dzalik. Ini teman-teman semuanya ya, sekali lagi teman-teman semuanya, mari kita melihat kacamata ke belakang ya, bukan Jokowi menikung Megawati. Kalau kacamatanya sekarang ya seolah-olah seperti itu, tetapi bagaimana seorang Megawati ya tidak menganggap seorang Presiden Jokowi dan hanya menganggap Jokowi sebagai petugas partai ya teman-teman semuanya. Ini artinya apa? Perlakuan yang sebelumnya dilakukan oleh Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi ini perlakuan yang tidak adil ya, perlakuan yang membeda-bedakan ya. Dianggap Pak Jokowi ini tidak tahu apa-apa. Kita masih ingat di dalam statementnya Ibu Megawati dalam pidato, Pak Jokowi ini kalau nggak ada PDIP ini kasihan deh ya. Kemudian teman-teman semuanya, ketika Pak Jokowi dipanggil di sebuah ruangan, didudukkan ya kan, kemudian di depan ada Bu Megawati dan ada Mbak Puan melakukan selfie ya, melakukan live ya. Ini mempermalukan Presiden Jokowi. Harusnya Bu Kony melihat itu. Jadi jangan melihat sekarang saja, tetapi perlakuan Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi sudah salah kaprah dan sudah memalukan ya seorang presiden ya. Artinya apa ya? Bukan Pak Jokowi yang mengecewakan Bu Megawati, tetapi Bu Megawati yang sudah membuat kecewa Pak Jokowi, yang sudah sangat keterlaluan kepada Pak Jokowi. Dan yang ketiga teman-teman semuanya, saya menanyakan independensi dari seorang Kony R. Bakri ya, bahwa Kony R. Bakri ini ya yang mengatakan seorang pengamat yang independen, tidak dipengaruhi oleh apapun. Tetapi jangan-jangan Bu Kony ini ada di kubu nomor 3 loh, ya kan? Bu Kony ini membela Ibu Megawati. Jadi ya, independensi itu dipertanyakan. Seorang Kony R. Bakri ya mengkritik atau ini menyebarkan hoax, dan teman-teman semuanya, fitnah, hoax, dan bahkan ini bisa dikategorikan menyebarkan makar. Karena apa? Ingin memaksulkan seorang Presiden Jokowi yang dipilih syah ya oleh 51% lebih masyarakat Indonesia ya. Sekali lagi teman-teman semua, kita harus bijak ya menanggapi sebuah permasalahan. Kita harus bijak, kita lihat. Dan sekali lagi kepada Bu Kony ya, ayo Bu, minta maaf dan diluruskan Bu ya, karena ya 3 hal yang telah saya sebutkan tadi ya, tidak perlu seorang doktor, tidak perlu seorang profesor untuk menyangkal apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh Bu Kony, tetapi cukup dengan hati. Jangan-jangan Bu Kony sendiri yang tidak mempunyai etika, karena pertama ini mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua,
tidak bisa melihat dari kacamata ke belakang bahwa Megawati itu juga sudah menyakiti atau menjelek-jelekan, bahkan menganggap ya seorang presiden tidak ada ya. Dan yang ketiga, saya pertanyakan independensi dari Bu Kony Erbakri. Jangan-jangan Bu Kony ada di kubu Banteng ya. Begitulah teman-teman semuanya, sebuah opini dari Wong Cilik, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ya, besok siapapun yang terpilih kita harus tetap damai, jangan ribut, jangan rame, dan jangan gontok-gontokan teman-teman semuanya. Dan dari saya ya, Wong Cilik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.